Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdha, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang infak sedekah. Kenapa? Karena berkaitan dengan video sebelumnya membahas tentang reba wekasan. Reba wekasan itu adalah reba terakhir di bulan Safar. Kenapa? Karena menurut dari sebagian ulama min ahlil kasfi wa tamkin, dari sebagian ulama yang sudah mukasyafah, beliau mengatakan bahwa pada reba wekasan turun balai, yaitu 320.000 macam atau warnanya balai musibah. Oleh karena itu, di antara dalam rangka kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ulama juga sekaligus memberikan tata caranya. Di antaranya apakah itu dengan sholat lidaf'il bala, atau melebur tulisan 7 ayat pilihan dalam Al-Quran dari surat Yasin, surat As-Saffat, surat Az-Zumar, dan surat Al-Qadar. Juga khusus membaca surat Yasin ketika tepat pada ayat ke-58, salamun qawlan mir rabbir rahim, yaitu dibulak-balik berulang-ulang kali sampai 313 kali. Insyaallah diakhiri dengan doa, Allah akan memberikan keselamatan. Nah, dari sebahagian untuk memohon kepada Allah dari berbagai macam musibah balai yang turun pada reba wekasan, di antaranya berkaitan dengan hadis Nabi, walaupun memang ini secara umum, yaitu sedekah. Jadi dalam rangka kita memohon kepada Allah, ingin diselamatkan dari berbagai macam musibah, maka perbanyaklah sedekah. Tadi dibahas ada sedekah, ada juga yang namanya infak. Apa perbedaan antara sedekah dengan infak? Kalau ada kotak amal di depan kita, lalu kita mengisinya, maka itu namanya infak. Tapi kalau ada kotak amal lewat di depan kita, kita tidak mengisinya, malah kita cuman senyum saja, atau ada proposal yang lewat kita cuma senyum saja, itu namanya sedekah. Karena tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu kepada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Jadi artinya kita bersenyum itu adalah sedekah. Likulli sulama sedekah. Setiap sendi, setiap tulang itu jadi sedekah. Digerakkan mulut kita, senyum, maka itu jelas-jelas termasuk sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas artinya daripada infak. Kalau infak khusus diantaranya seperti dalam ayat diterangkan, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dan berinfaklah yang baik dari hasil usahamu. Kita mengeluarkan uang, infak. Kita menjamu ada tamu yang datang, itu termasuk infak. Ada yang sedang membangun madrasah, majelis talim, masjid, sarana agama,
kita mengeluarkan, kalau misalnya kita menyumbang itu termasuk infak. Nah, jadi ada perbedaan antara infak dengan sedekah. Ada juga yang namanya infak, tapi bendanya itu kekal, bendanya itu tidak habis-habis, tidak hilang-hilang. Ya disebut dengan jariyatun sedekah jariyah. Sedekah itu artinya kita mengeluarkan dari sebagian rezeki kita, dan jariyah itu mengalir pahalanya ketika orang itu sudah wafat, sudah meninggal. Karena setiap orang yang meninggal itu otomatis putus pekerjaannya, sekaligus juga putus pahalanya. Tapi dalam hadis ada 3 hal, walaupun orang tersebut sudah ada di dalam kubur, tapi pahalanya tetap akan sampai, akan mengalir. Yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, dan yang kedua punya ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga punya anak yang soleh atau solehah yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itulah insya Allah walaupun kita sudah ada di dalam kubur, tapi tetap pahalanya akan mengalir. Mengajarkan alam kubur, tilu dina hadis Rasul, hiji sedekah jariyah, nyata wakaf nunalah, dua ilmu manfaat, serta dialap manfaat, tilu gadu putra soleh, ngadu atau oleh-oleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah sedekah, infak, dan wakaf. Maka yang disebut dengan wakaf itu kita mengeluarkan harta benda kita, yang mana harta benda kita itu berarti langgeng, masih tetap sampai akhir zaman masih ada. Itu disebut dengan jariyah, mengalir, bermanfaat, disebut dengan wakaf. Bagaimana dengan zakat? Oh, kalau zakat itu hukumnya wajib. Wajibnya zakat itu juga tidak semata-mata setiap yang punya harta benda wajib dizakati, akan tetapi ada ketentuannya, yaitu diantaranya berkaitan dengan haul. Misalnya yang berdagang itu ada haul tepung tahun. Ada juga nisab, batas-batas harta benda yang harus dikeluarkan zakatnya. Apakah dari harta benda dagangan 2,5%, ataupun emas juga, misalnya kita punya emas simpenan nisabnya 85 gram, maka itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ataupun misalnya berkaitan dengan hewan, seperti kita punya kambing 40, 1 dikeluarkan zakatnya. Kita punya onta 5, dikeluarkan 1 domba untuk zakatnya. Nah, itu berkaitan dengan zakat, itu mah wajib hukumnya. Tapi kalau infak, sedekah atau wakaf itu adalah hukumnya sunnah. Akan tetapi walaupun sunnah sangat bermanfaat, sangat utama. Kenapa? Karena berkaitan sekarang dengan yang namanya rewokasan tadi, berbagai macam musibah bala itu, maka di sana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu
sebagai benteng penjaga, penolak dari berbagai macam balai. Misalnya kita sudah tercantum dalam Lauh Mahfuz bahwa hari ini di perjalanan menuju Majelis Taklim Baitul Hidayah akan menabrak satu ayam misalnya. Namun sebelumnya kita melakukan sedekah, maka pasti Allah akan menyelamatkan. Akhirnya tidak terjadi seperti itu karena ada yang namanya sedekah. Berarti sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menjaga, bisa menolak, jadi benteng dari berbagai macam balai. Bahkan termasuk penyakit pun gitu, misalnya penyakit yang sudah sibuk kesana kemari, sebenarnya ini penyakitnya apa, belum sembuh-sembuh juga, maka berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis shadaqah, obatilah orang yang sakit-sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Syekh Abdurrahman Al-Mahdi. Dia curhat kepada beliau tentang kakinya, lututnya yang sakit terus-terusan sampai sudah ada nanahnya, bernanah. Minta pandangan bagaimana? Maka kata Syekh, ingat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis shadaqah. Maka akhirnya menyarankan kepada seorang yang bertanya itu harus sedekah. Bagaimana caranya? Kamu harus sedekah sumur, mencari satu desa, satu kampung yang kurang sumurnya atau yang belum ada sumurnya, menggali sumur sampai ada airnya. Akhirnya dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan itu akhir airnya pada ngambil, dimanfaatkan oleh banyak orang di kampung itu. Akhirnya bertahap, sedikit demi sedikit penyakit yang ada dalam lututnya semakin sembuh, nanahnya semakin hilang. Kenapa? Karena setiap orang yang mengambil air di sumur itu berdoa, ya Allah, semoga sembuhkanlah yang memberi sumur ini, yang memberi manfaat untuk kami Balarea, untuk kami semuanya di kampung ini. Mudah-mudahan yang telah sedekah sumur ini diberi kesehatan, diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Itu berkaitan dengan sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu jadi penolak dari berbagai macam balai. Berkaitan dengan rebokasan ini, bagaimana sedekahnya, apa yang harus disedekahkan? Yang namanya sedekah itu kan bebas. Berarti tidak ada ketentuan barang apa yang harus disedekahkan, kapan sedekahnya, itu bebas kepada siapa sedekahnya bebas. Disebutnya bukan ibadah mahdhah, tapi termasuk waktu yang umum ghair mahdhah. Oleh karena itu bebas, dan berkaitan dengan sekarang yang namanya rebokasan. Bagaimana kalau biasanya orang-orang terdahulu atau sesepuh kita banyak yang sedekahnya apem atau cimplok gitu. Nah, itulah salah satu tanda bahwa datangnya rebokasan, ya memang adanya apem, adanya cimplok. Jadi harus dilestarikan oleh kita juga gitu. Artinya tidak apa ya, istilahnya baik juga karena melestarikan sesuatu yang sudah berjalan dari sebelumnya, karena berbentuknya sedekah. Itulah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak dari bahaya. Termasuk dari sedekah itu adalah keutamaannya, as-shadaqatu tadfa'u maitatassu.
Sedekah akan menjaga kepada orang tersebut dari maitatassu, mati su'ul khotimah. Jadi kalau kita sudah biasa melaksanakan ibadah, biasa melaksanakan wirid, biasa melaksanakan zikir dan lain sebagainya, jangan terlebih dahulu kita merasa bangga dengan amalia kita. Karena kalau kita mati dalam su'ul khotimah, na'udzubillah, tidak akan terasa manfaatnya ibadah kita, zikir dan lain sebagainya. Oleh karena itu usahakan, oleh karena itu bagaimana caranya kita supaya mati dalam keadaan husnul khotimah? Bagaimana caranya? Yaitu diantaranya perbanyak sedekah. As-sedaqatu tadfa'u maitatassu. Sedekah itu bisa menjaga dari mati su'ul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Dan selanjutnya termasuk manfaat dari sedekah, keutamaan dari sedekah, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah akan memadamkan murka Allah seperti bisa memadamkannya air pada api. Api yang ada di depan kita misalnya langsung dibajur dengan air, disebor dengan air, maka api otomatis akan mati. Artinya akan hilang, termasuk bebendu Allah, murka Allah akan bisa diselesaikan dengan sedekah. Kita mendapatkan murka Allah karena kita melakukan dari berbagai macam cara. Mata kita melihat yang tidak boleh dilihat, kaki kita melangkah yang tidak boleh seharusnya dilangkahkan, atau tangan kita memegang sesuatu yang tidak boleh dipegang. Ternyata dilanggar, itu termasuk dosa. Dan karena dosa Allah murka kepada kita, maka segera kita bersedekah. Dengan sedekah murka Allah diredam, murka Allah padam. Karena itulah hebatnya sedekah. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi kama tudfi'ul ma'un nar. Nah, itulah pada kesempatan ini sedikit membahas tentang sedekah. Intinya dalam video ini menghimbau kepada semuanya bahwa kita berkaitan dengan remukasan, perbanyaklah dengan sedekah. Tapi sedekahnya tidak mesti harus cimplok atau harus apem saja ya. Berbagai macam, yang penting sedekah. Ada makanan, minuman dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai bikin atau membuat apem semuanya, cimplok semuanya. Kebetulan sesepuhnya di kampung itu atau di desa itu ya istilahnya pada ngirim, artinya selalu apem terus, manis, apalagi sesepuhnya itu sudah terkena diabetes ya. Jadi artinya kebanyakan manis, maka tidak boleh atau tidak harus semuanya dengan apem. Berbagai macam makanan, minuman, apa saja yang bermanfaat gitu, insya Allah gitu, yang bermanfaat, maka itu termasuk sedekah. Apalagi ya sedekahnya yang masih mentahan. Yang masih mentahan itu adalah istilahnya amplop gitu. Nah, kalau amplop itu kan masih mentahan, bisa digunakan apa saja orang yang diberi oleh kita gitu. Ini untuk orang yang membutuhkan, maka kita lebih tepat juga kalau bersedekah dengan amplop, tapi harus ada isinya ya. Itulah diantaranya berkaitan dengan sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.